Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas suara saya? Jelas, Bu. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya buat mulai materinya. Oke, udah jam 8. Ini udah pada join semua ya kayaknya ya. Ini yang jawab cuma 1 orang, yang lain pada tidur atau gimana ini? Udah siap kuliahnya? Siap, Bu. Oh. Oke, hari ini kita materinya tentang transportasi ya. Transportasi itu tahapnya ada 2 tahap, solusi awal dan solusi akhir, di mana kedua tahap tersebut ada beberapa metode. Cuma hari ini kita akan fokus ke tahap solusi awal dengan menggunakan 2 metode ya. Sisanya nanti 2 metode lagi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya share materinya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita akan bahas tentang transportasi, di mana solusi awal yang akan kita bahas adalah NWC dan LC. Ya, pemahamannya dari transportasi itu sendiri adalah untuk penyelesaian permasalahan transportasi yang berkaitan dengan pendistribusian beberapa komoditas dari beberapa pusat penyediaan yang disebut dengan sumber, terus menuju ke beberapa pusat penerimaan yang disebut tujuan, dengan maksud untuk memperkecil total biaya distribusi. Itu menurut Hiller dan Lieberman. Jadi pemahaman ya transportasi di sini adalah bagaimana kita mengalokasikan, mendistribusikan sumber daya yang ada berdasarkan dari sumber ke tujuan dengan menghitung atau mencari biaya yang sekecil mungkin ya. Jadi tujuannya untuk menekan biaya. Sedangkan pemahaman transportasi menurut Anwar dan Mas Sandi menyatakan bahwa kalau transportasi ini adalah model transportasi merupakan salah satu bentuk khusus atau variasi dari linear programming yang dikembangkan khusus untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan transportasi, pengangkutan, ya, distribusi produk atau sumber daya dari berbagai sumber, ya, pusat pengadaan atau titik supply ke berbagai tujuan atau titik permintaan. Ya, sebenarnya pemahamannya hampir sama, cuma hanya bagaimana mendistribusikan ya kan dari sumber ke tujuan. Ya, lanjut. Jadi transportasi itu masalahnya itu tentu berkaitan dengan keterbatasan kapasitas perusahaan. Tentu ketika kita akan mengirimkan barang gitu dari sumber, pasti sumber pun juga ada batasnya ya. Terus tujuan yang harus didistribusi ke berbagai tujuan atau kebutuhan. Tentu kita kirim ke tujuan karena tujuan itu memiliki kebutuhan. Di mana di dalam transportasi kita harus bisa menyesuaikan antara kapasitas sumbernya dengan kebutuhan. Memang diharapkan semua kebutuhannya terpenuhi dari kapasitas atau sumber yang ada, serta dengan meminimalkan minimum biaya. Ya, jadi tentu manfaat utamanya di sini adalah mengoptimalkan distribusi kapasitas sehingga mendapatkan hasil atau biaya yang optimal. Ya, jadi sesuai kapasitas yang ada terkirim, terdistribusi dengan sesuai dengan kebutuhan yang menginginkan, optimal biaya adalah pemahaman berharap kalau untuk biaya pengiriman, biaya distribusinya sekecil mungkin. Lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan kalau dalam tahap-tahap transportasi itu penyelesaiannya terdiri dari 2. Ada tahap solusi awal, ada tahap solusi akhir. Kalau solusi awal itu terbagi 4, metode NWC, LC, FAM, dan RAM. Untuk hari ini kita akan fokus ke 2 metode NWC dan LC. Sedangkan tahap setelah kita menjalankan ke-4 tahap ya, sebenarnya ketika tahap solusi awal berarti kita tinggal pilih mau mengerjakannya dengan metode yang mana ya. Di hari keempat ini nggak harus 4-4-nya dikerjakan, cuma kalau mau mengerjakan 4-4-nya nggak masalah karena nanti
Dari keempat ini kita cek yang mana yang paling optimal. Nah, untuk ngecek optimalnya itu dilakukan tahap solusi akhir. Tahap solusi akhir itu ada dua, ada stepping stone, ada modi. Modi itu adalah modifikasi dari si stepping stone sendiri. Ya, pokoknya hari ini kita hanya fokus ke NWC dan LC. Nah, ini ada contoh soalnya, ya. Langsung prakteknya. Bagaimana cara mengerjakan kalau dengan metode NWC dan LC? Lihat, di sini PT Sukamodar saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing saat ini adalah kebutuhan dari 3 perusahaan besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing. Jadi nanti ketika di data soal tentu ada sumbernya, ada tujuannya, dan ada tentu biayanya. Di sini pabrik XYZ kapasitas produksi itu berarti sumbernya, ya. Di mana pabrik X itu bisa memproduksi sebanyak 300, pabrik Y 500 dan pabrik Z 100. Jumlah kapasitasnya adalah 900. Sedangkan kapasitas yang ada akan kita kirimkan ke tujuan, ya. Ada sumber, ada tujuan. Nah, tujuannya kemana? Ada ke PT A, B, C. Di mana PT A dia butuhnya 200. PT B adalah 400, PT C adalah 300. Jumlahnya 900. Jadi, jumlah kapasitas dan jumlah kebutuhan harus sama, ya. Kalau memang jumlahnya 900, kapasitasnya berarti kebutuhannya 900. Ya. Tentu berharap apa yang diproduksi semuanya dapat memenuhi kebutuhan dari perusahaan yang menginginkan produk kita, ya. Kalau kalian lihat di bawahnya ada sumber ada perkiraan biaya transportasi. Di sini yang dijadikan baris adalah sumbernya, kolom adalah yang tujuannya, ya. Jadi ketika kita mengirim dari pabrik X ke PT A, biayanya adalah 20. Kalau dari pabrik X ke PT B adalah biayanya 16. Dari pabrik X ke PT C adalah 24, ya. Berlaku pula untuk pabrik Y. Kalau kirim ke PT A 10, PT B 10, sedangkan ke PT C adalah 8. Sedangkan kalau dari pabrik Z itu kirim ke PT A adalah 12, PT B adalah 18, PT C adalah 10, ya. Dari sini kita tentukan biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Bagaimana dengan menggunakan metode NWC dan LC, ya. Oke, dari ini bentuk soalnya biasanya seperti ini. Tentu ada sumber, ada tujuan, ada biaya, ya. Lalu dituangkan, ya. Ini ada metode NWC. NWC itu langkah yang pertama, alokasikan komoditi dimulai dari pojok kiri atas. Jadi utamakan dari pojok kiri atas yang diselesaikan dulu, yang dipenuhi. Dia butuhnya berapa, dipenuhi dulu kebutuhannya. Terus berakhir di pojok kanan bawah. Alokasi komoditi sebanyak mungkin dengan memperhatikan jumlah kebutuhan dan kapasitas. Jadi kalau misalkan dia butuhnya 300, terus kapasitasnya ada 400, ya kita tidak boleh ngirim 400 karena dia cuma butuhnya 300. Jadi harus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas. Jadi kalau ternyata dia tadi butuhnya 300, punya kapasitas 400, ya sudah, kita kasih 300. Yang 100 itu gimana sisanya? Kita alokasikan ke pabrik lain atau tujuan lain yang membutuhkan. Ya. Lanjut. Jadi karena dilihat dari pojok kiri atas, berarti yang dilihat itu adalah C11. C11 itu adalah sel. C-nya adalah sel. Satu yang pertama adalah baris 1, satu yang kedua adalah kolom 1. Jadi yang diisi duluan adalah di pojok kiri atas, yaitu sel C11. Ya. Terus dialokasikan lainnya dilakukan pada baris atau kolom lainnya. Nah, di tabel penyelesaiannya seperti ini, ya. Tadi sudah disampaikan kalau sumber dijadikan baris, ya. Kolom itu adalah kebutuhan. Sedangkan yang kotak-kotak yang berwarna itu ada 20, 16, 24 itu adalah biaya. Ya. Nah, berarti kalau C11 itu berarti kamu wajib mengisi dari
kebutuhan PTA dengan sumber pabrik X. Ya. Coba lihat PTA ya, dia butuhnya 200. Sedangkan X punya kapasitas 300. Maka di sel PTA itu yang dari pabrik X itu kita isi berapa kira-kira? 2EA27. 2EA27. Ini tidur nih. Kira-kira isi berapa? 2EA27. Dua EA27. Bu, Iya, maaf Bu. Bu, terlalu cepat Bu. Kenapa nggak ngomong dari tadi gitu loh? Kalian tuh aneh ya. Kalau kan dari awal pertemuan udah saya bilang kalau ada yang kecepatan atau ada yang apa potong aja nggak apa-apa gitu loh. Sekarang saya harus ngulang dari mana? Kalian niat kuliah atau enggak? Dari langkah 1 boleh nggak, Bu? Oke, kalau nggak ada niat kuliah, kalau pada diem aja, mendingan saya akhiri. Ya, oke, saya ulangin lagi. Transportasi itu ada 2 tahap, ya. Solusi awal, solusi akhir. Solusi awal itu ada 4 metode, NWC, LC, FAM, dan RAM. Ya, kita akan membahas dengan metode NWC dan LC untuk hari ini, ya. Nah, metode NWC itu, ya, dia berdasarkan dikerjakan diisi dulu adalah pojok kiri atas, yaitu sel C11. Berarti yang PTA dari sumber X. Nah, di sini PTA itu butuhnya 200. Sedangkan si X punyanya 300. Maka untuk sel C11 kita isi berapa? 200 Bu. Betul, 200. Lihat, berarti ke PTA itu dia butuhnya 200. Kebutuhannya sudah dipenuhi. Maka karena kebutuhannya sudah dipenuhi 200, maka pabrik Y dan pabrik Z tidak perlu mengirim barang ke PTA. Ya. Contohnya nih, penyelesaian seperti ini. Ya. Diisinya 200. Karena dia memang butuhnya 200. Oke, berarti pabrik X kapasitasnya sisa berapa? 100 Bu. 100. Sisa 100. Oke, karena dia dari pojok kiri atas, C11 sudah terisi, kita bergeser ke samping. Berarti kita lihat dari PTB. Ya, dikirim dari si X. Lihat, PTB itu butuhnya 400, ya kan? Tapi si X punya cuma sisa 100. Maka PTB kita isi dari pabrik X berapa? 100. 300. 100. Coba lihat yang di bawah. Kenapa 100? Walaupun PTB butuhnya 400, tapi si X itu punyanya cuma 100. Jadi kita mengalokasikan sisanya 100 ya ke PTB. Lalu ke PTC dari pabrik X tidak mungkin kita kasih kebutuhannya. Karena apa? Kapasitasnya hanya 300 si X. Dan itu sudah dikirim ke PTA dan PTB. Ya. Lanjut, kalau memang sudah terpenuhi, maka kita harus beri tanda strip. Ya. Berarti selanjutnya dari pabrik Y ke PTB. PTB
itu butuhnya 400, tapi sudah dikirim sama si X 100. Ya, berarti sisanya PTB butuh berapa lagi? 300. 300 kan? Nah, lihat, si PTB masih butuh 300, si Y punya 500. Maka si Y kirim berapa? Banyak? 300. 300 ya. Karena dia butuhnya cuma 300 dan Y menyanggupi karena dia punyanya 500. Nih. Ya. Lihat, berarti PTB itu kebutuhannya dipenuhi semua oleh X 100, Y 300, Z berarti tidak perlu mengirimkan. Lanjut, berarti Y itu kapasitasnya sisa berapa? 200. 200. Berarti PTC butuh 300, maka kita isi 200 kan? 200 ya. Lihat, berarti udah terpenuhi PTC 200, masih sisa 100, itu bisa dikirim dari pabrik Z. Karena Z pun juga kapasitasnya 100. Ya. Kalau kalian perhatikan, lihat baris X, kapasitasnya 300. Yang terisi untuk PTA dan PTB 200 dan 100, itu totalnya 300. Yang Y pun juga gitu. Kapasitasnya 500, sudah dikirim ke PTB 300, PTC juga 200, jadi 500. Sedangkan Z itu dikirimnya 100 ya karena kapasitasnya juga 100 dan dikirimkan ke PTC. Sedangkan kalau kalian lihat di kolomnya PTA butuhnya 200 ya memang terpenuhi 200. PTB butuhnya 400, dia terpenuhi 400 dikirim dari pabrik X dan pabrik Y. Sedangkan PTC butuh 300 itu sudah dikirim oleh pabrik Y dan pabrik Z. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut. Kalau sudah terisi semua, kebutuhannya sudah terpenuhi, kapasitasnya sudah habis, maka kita harus mencari total biaya. Nah, kalau total biaya itu dilihat berapa kapasitas yang dikirim dikali berarti yang terisi. Berarti yang kalau X berarti 200 dikali 20 ditambah 100 kali 16 ya. Y itu berarti 300 dikali 10 ditambah 200 kali 8 ditambah 100 kali 10. Semua yang terisi dikali dengan biayanya. Ya. Jadi dapat total biayanya 11.200. Kalau sudah dapat 11.200 berarti kita analisis. Cara menganalisisnya cukup gampang. Kalian tinggal bilang pabrik X gitu kan mendistribusikan ke PTA 200, PTB 100. Pabrik Y mengirimkan ke PTB 300, PTC 200 dan pabrik Z mengirimkan ke PTC 100 dengan total biaya sebesar 11.200. Itu untuk NWC ya. Jadi harus diingat NWC itu berdasarkan pojok kiri atas. Jadi dari pojok kiri atas C11. Ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu, paham. Paham ya? Lanjut ya, satu lagi ada metode LC. Ya. Kalau metode ini ya hanya alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang mempunyai biaya terkecil. Jika terdapat sel yang memiliki biaya terkecilnya yang sama, maka pilih salah satu. Sedangkan kurangi baris persediaan dan kolom permintaan sudah 0, maka eliminasi. Jadi tadi kalau memang sudah terpenuhi, jadi silakan diberi tanda strip, dihilangkan. Oke, metode LC berdasarkan biaya. Biaya itu yang tadi di dalam kotak 20, 10, 12, 16, 10, 18.
24, 8, 10. Ya, itu biaya. Nah, dari biaya ini, pilih biaya yang paling kecil. Biaya yang paling kecil berapa? 8. 8. Betul, 8. Lihat 8 itu posisi di PTC. PTC butuh 300, sedangkan Y kapasitasnya 500. Maka untuk di sel dari Y ke PTC kita kirim berapa? 300. Betul, 300. Terus ada yang di strip nggak? Ada yang di strip? Diberi tanda strip? Yang X sama Z ya, Bu. Betul, ya, karena dia sudah dipenuhi sama Y, sudah terpenuhi sama Y, berarti pabrik X dan pabrik Z tidak perlu mengirim, ya. Oke, berarti tidak perlu mengirim, sudah terpenuhi. Berarti Y tadi sisa berapa? 200. Betul, Y sisa 200. Lihat, LC berarti tadi lihat dari biaya terkecil. Ada 20, ada 16, ada 10, ada 12, ada 18. Terkecil berapa? 10. 10. 10. 10, ya. Kalau ada 2 atau lebih, pilih salah satu. Terserah, mau 10 yang mana, ya. Biaya terkecil yang mana, bebas tadi ketentuannya. Kebetulan yang di saya pilih dari PTB. Ya, PTB berarti tadi Y-nya itu sisa 200. Sedangkan PTB butuh 400. Saya beri strip untuk PTA karena kapasitas dari pabrik Y telah habis. Ya, sama-sama 500. Sudah dikirim ke PTB 200, dikirim ke PTC 300. Sudah habis 500-nya. Berarti PTB itu kalau saya tanya, sisanya kebutuhannya kurang berapa? 200. Kurang 200, ya, kurang 200. Jadi diingat, berarti kurangnya 200. Lanjut, berarti ada biaya lagi 20, 16, 12, 18. Kita akan pilih berapa? 12. 12. Lihat 12. PTA itu butuhnya 200. Tapi si Z punyanya hanya 100. Maka PTA akan dikirim, kebutuhannya akan dipenuhi kebutuhannya oleh pabrik Z sebesar 100. 100. Oke. Kalau 100 terus ada yang di strip tidak? Ada Yang mana? yang PTB paling PTB bawah. dari Z ya? Iya. Paling bawah. Oke, betul. Karena dia si Z punyanya hanya 100 dan sudah dialokasikan semuanya ke PTA. Seperti ini. Lalu berarti masih ada 2 nih, ya. Ada PTA, ada PTB, ya. Lihat PTB tadi dari 20 sama 16 paling kecil adalah 16. 16. 16 PTB itu butuhnya 400, tapi sudah terpenuhi 200 dari Y, ya kan? Sisa 200. Maka PTB kita akan isi dari pabrik X sebanyak 200. 200. Kalau PTA kita akan kirim dari pabrik X sebanyak 100. Betul. Gampang kan? Nah, kalau udah begini berarti kita harus cari total biaya. Total biaya ya tadi, sel-sel yang terisi semua dikalikan dengan biayanya. 100 kali 20, 200 kali 16, 200 kali 10, 300 kali 8, 100 kali 12. Semua ditotal. Ketika ditotal dapatnya ternyata 10.800. Kalau kamu perhatikan sama NWC, tadi kalau NWC 11.200, berbeda kan? Lebih kecilan LC. Nah, itu gunanya nanti solusi akhir dari segala metode yang mana yang paling optimal, ya. Setelah itu dianalisis
Dari hasil perhitungan menggunakan metode LC, maka pabrik X kirim ke A 100, PT B itu 200, pabrik Y itu ngirim 200, pabrik C 300, pabrik Z kirim ke PT A 100 dengan total biaya 10.800. Oke, ada yang mau bertanya untuk ini? Untuk LC? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, oke. Sekarang di layar ada latihan soal. Tidak dikumpulkan minggu depan. Sekarang coba, siapa yang bisa ya? Ada pabriknya itu 1, 2, dan 3. Di mana kapasitasnya ada 60, 90, ada 70. Ya, itu kebutuhan ada di Medan, ada di Bandung, ada Malang, ada Manado. Ya, di mana Medan butuh 40, Bandung 90, Malang 60, Manado 30. Sedangkan biayanya ada 8, 5, 12 ya. 10, 2, 9 itu dari pabrik 1. Terus ada pabrik 2, 5, 7, 11, 15. Pabrik 3 itu ada 3, ada 12, 3, 10 sama 20. Oke, kalau saya tanya, kita selesaikan dengan metode NWC. Ya, NWC ingat diselesaikan adalah pojok kiri atas. Di mana berapa harus diisi untuk Medan dari pabrik 1? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Bu. 40. Siapa? Ayo. 40. Hah? Sambil sebutin nama dulu dong. Kan nanti Faiza saya Maharani 40, Bu. Faiza Maharani 40. 40. Ada yang di strip nggak? Ada. Yang Kan mana? alokasinya itu ke Bandung 20, lalu Malang sama Manado di strip. Kok Malang ke Manado? Coba Medannya cek. Apa? Yang di strip yang mana? Pabrik 2 Yang mana? sama pabrik 3. Pabrik 2? Oh iya, pabrik 2 Pabrik? sama pabrik 3. Karena udah 40-nya udah mencukupi. Udah ini ya, sudah udah terpenuhi. Terus lihat lagi. Yang mana lagi? Habis dari 40, yang mana lagi yang harus diisi? Siapa yang bisa jawab? Sebut nama dulu. Aulia, Bu, Aulia. Aulia, apa Aulia? Yang Bandung pabrik 1 ngisinya 20, Bu. Sisa dari kapasitas sebelumnya. Oke. Terus ada yang di strip nggak? Nggak ada, Bu. Masa nggak ada? Lihat. Yang mana yang di strip? Yang di strip pabrik 2 sama pabrik 3. Enggak dong. Lihat, cek. Pelan-pelan, lihat. Ayo, yang lain sambil nulis di kertas biar ketahuan. Malang Yang mana sama yang di Malang sama Manado, bukan. Malang dan Manado. Yakin? Ya. Yakin nggak? Insya Allah Yakin nggak? Ya, lihat. Karena lihat, pabrik 1 itu dia kapasitasnya kan 60 nih. Ya kan? 60. Dan itu sudah dikirim ke Medan 40, ke Bandung 20. Ya enggak? Iya, Bu. Jadi bisa langsung sudah terpenuhi. Ya. Oke. Kalau kalian lihat, berarti tadi Aulia udah.
Lanjut, yang harus diisi yang mana lagi? Anin, Bu. Bandung. Anin, apa Anin? Yang Sebut Bandung. namanya. Bandung, dari mana? Yang pabrik 2 atau pabrik 3? Pabrik 2. Diisi berapa Nin? 70. Hah? Berapa? 70. 70. Oke. Ada yang di strip nggak Nin? Yang pabrik 3-nya di strip. Oke, betul. Lanjut. Regina, Siapa? Bu. Regina, apa Regina? Malang, Bu. Malang, dari pabrik berapa? 2. Pabrik 20. 2. 20. Ada yang di strip nggak? Ada Manado. Manado dari pabrik 2. 2. Oke, lanjut. Benar ya. Selanjutnya, apalagi yang diisi? Devina, Bu. Bu, Devina, apa Devina? yang Malang, Bu. Malang, dari pabrik? Pabrik 3, Diisi berapa? 40. 40. Oke. Siapa lagi? Dewi. Anita, Bu. Apa Wi? Dewi, apa Wi? 30, Bu. Yang Manado dari pabrik 3. Oke. Siapa yang bisa ngitung total biayanya? Ayo. Tadi udah dikerjain kan? Seharusnya. Dan ada yang dapat? Ada yang udah bisa ngitung berapa dapatnya? Dinda, Bu. Berapa? 2.230. 2.230 bukan. apa kali apa? Bisa dijabarin nggak? 40 kali 8, 20 kali 10, 70 kali 7, 20 kali 11, 40 kali 10, 30 kali 20. Oke. Betul ya? Oke, Dinda. Lanjut. Sekarang coba dibikin lagi di kertas ya. Kita selesaikan dengan metode LC. Kalau metode LC berarti dari berdasarkan biaya, ya kan? Lihat di LC. Kalau di LC kita lihat ada beberapa biaya yang dikeluarkan. Ada 8, 5, 12, 10, 7, 8, 2, 11, 10, 9, 15, 20. Yang mana yang harus diisi terlebih dahulu? Saya, Bu, Teresa. Apa Tarisa? Yang Malang dari pabrik 1 sebesar 60. Malang mau dikirim 60. Ada yang di strip? Yang di strip Medan, Bandung, Manado. Dari Pabrik pabrik 1. Terus Iya. ada lagi yang di strip lagi? Pabrik 2 dan 3. Dari Malang. Oke. Malang, ya. Oke, ada lagi habis itu? Siapa lagi? Ayo. Yang harus diisi berapa lagi? Yang Bandung bukan, Bu? Aulia. Yang biayanya berapa Aulia? Yang biayanya 3. Iya, kamu mau isi berapa Aulia? Isi 70. Isi 70. Oke, betul. Ya, karena pabrik 3-nya punyanya hanya 70 walaupun Bandung kebutuhannya 90. Ada yang di strip Aulia? Yang di street pabrik 1 Bandung. No. Itu kan udah di strip. Oh ya, pabrik bukan, Medan Dari pabrik
dari pabrik 3, Heeh. terus Malang, Malang udah di strip tadi. oh Oke, terus terus Manado, terus Manado. Manado dari pabrik 3. Oke. Lanjut, siapa lagi? Andita, Bu. Andita. Andita, misi di mana Andita? Medan pabrik 2, Diisi berapa? 40. 40. Oke, betul. Selanjutnya, siapa lagi? Raka dong, Bu. Raka diisi berapa Raka? Dan di mana? Pabrik 2, Bandung 7 tuh, Bu. Diisi berapa? Tadi kan udah 70, berarti diisi 20 ya, Bu. Oke, betul, Raka. Lanjut, berarti ada satu lagi. Siapa yang bisa jawab? Siapa Nadia, Bu. lagi? Siapa? Nadia? Nadia. Ya. Nadia. Nadia isi berapa Nadia? Isi 30, Bu. 30. 30. Oke. Betul ya. Oke, berarti yang terisi untuk pabrik 1 adalah Malang 60, pabrik 2-nya 40 di Medan, 20 di Bandung, dan 30 di Manado. Sedangkan pabrik 3 diisi ke Bandung 70. Berapa total biayanya yang bisa ngitung? Ayo, berapa total biayanya? Siapa yang udah dapat? Tinggal dikalikan dan ditambahkan saja. 1120 bukan, Bu? 1120. Apa kali apa aja? Dijabarin Karisa? 40 kali 5, 20 kali 7, 70 kali 3, 60 kali 2, 30 kali 15. Oke, betul ya. Oke. Oke, gini. Ini materi kita udah selesai untuk hari ini ya. Untuk minggu depan kita secara luring saya akan mengadakan kuis. Materinya adalah metode grafik, simplex, dan transportasi NWC dan LC ya. Pastikan minggu depan membawa catatan, open catatan tapi bukan catatan elektronik. Jadi tidak ada soft copy, tidak ada gadget yang digunakan ya. Jadi hanya boleh bawa catatan, terserah mau fotokopian, mau printan atau apa gitu terserah. Yang penting catatannya kertas, terus sama bawa kalkulator ya. Besok kuis 3 materi ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Materi kita hari ini. Bu, nanti materinya di-share kan, Bu? Iya, nanti saya kasih ke Virus. Ya. Nanti materinya akan saya share ke Virus ya. Oke. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, langsung saya absen. Saya absen dulu. Oke. Aditya, Hadir, Bu. boleh keluar ya kalau udah di absen. Anindita, Hadir, Bu.
Oke, Ani Susela. Ani Susela tak ada. Ibu saya kelewat. Siapa? Andita Puji Lestari. Oh, Andita. Oke, boleh keluar ya. Ani Susela. Ani Susela nggak ada. Nindita Maharani. Hadir, Bu. Boleh keluar. Ana Janeti. Saya, Bu. Boleh keluar. Asri. Hadir, Bu. Boleh keluar. Aulia. Saya. Boleh keluar. Berlian. Saya. Boleh keluar. Daniel. Saya, Bu. Oke, Devina Putri. Saya, Bu. Oke. Sharing. Dewi Retno. Hadir. Dinda. Hadir, Bu. Virus. Hadir, Bu. Fatia. Hadir, Bu. Fauzia. Hadir, Bu. Faza. Hadir, Bu. Pisa. Pisa. Inka. Gianti. Hadir, Bu. Muhammad Abian. Hadir, Bu. Boleh keluar ya pokoknya kalau udah. Muhammad. Hadir, Bu. Mutiara ada. Hadir, Bu. Nadia Puspita. Saya, Bu. Nicholas. Hadir, Bu. Nisrina.